teman-teman, kembali lagi bersama saya Robinto Bento, perawat Indonesia Jerman. Dan teman-teman, hari ini adalah hari pertama aku secara resmi tinggal di apartemen ini. Besok aku akan kembali bekerja, jadi sebelum aku disibukkan dengan aktivitas pekerjaan, karena di sini juga lockdown, aku mau keluar juga masih ragu-ragu, masih takut-takut gitu. Jadi akhirnya aku memutuskan untuk membuat video iseng-iseng berhadiah ini. Jadi untuk teman-teman yang baru datang dan baru bergabung di sini, jangan lupa berikan dukungan kalian dengan cara like, subscribe, dan bagikan video-video yang ada di channel ini. Oke? Oke, untuk teman-teman yang berprofesi sebagai paramedis, kali ini aku akan membuat video khusus tentang keperawatan. Jadi ceritanya iseng-iseng berhadiah tentang dunia keperawatan di Jerman. Oke? Jadi ikutin terus video ini sampai selesai. Untuk yang baru bergabung, mungkin kalian bertanya-tanya, si Bento ini siapa sih? Saya adalah perawat Indonesia yang kebetulan saat ini sedang menjalani profesi saya sebagai perawat asing di Jerman. Kalau kalian nanya lagi, saya lulusan Jerman atau lulusan Indonesia? Saya adalah lulusan Indonesia yang kebetulan sudah menyelesaikan program penyetaraan pendidikan saya di Jerman. Loh, kok bisa? Gimana caranya? Makanya kalian lihat-lihat juga video-video saya sebelumnya, karena di sini di channel ini saya berbagi semua tentang langkah menuju Jerman dan journey saya seperti apa. Kalian boleh lihat-lihat video sebelumnya. Jadi video kali ini saya khususkan untuk teman-teman perawat Indonesia yang pada saat ini sedang mempersiapkan langkah mereka ke Jerman. Seperti yang kalian ketahui teman-teman, karena terbukanya akses informasi mengenai peluang kerja perawat Indonesia di Jerman, sekarang banyak sekali institusi-institusi yang bermunculan yang mengatasnamakan diri mereka adalah orang-orang yang akan membantu kalian untuk menggapai impian kalian bekerja sebagai perawat asing di Jerman. Nah, orang-orang tersebut bisa saya namakan dengan agen, teman-teman. Tetapi yang sebenarnya kalian ketahui, perawat Indonesia yang mau datang dan bekerja di Jerman tidak perlu agen sama sekali. Kenapa saya bilang kalian tidak perlu agen untuk bekerja di Jerman? Alasan yang pertama adalah WHO menyatakan bahwa Indonesia adalah salah satu negara di dunia ini yang masih membutuhkan tenaga keperawatan. Kenapa bisa begitu teman-teman? Karena pada dasarnya sebenarnya perawat Indonesia yang dihasilkan setiap tahunnya itu berlipat ganda, berlimpah ruah. Banyak sekali tenaga keperawatan, banyak sekali lulusan perawat Indonesia setiap tahunnya yang bermunculan gitu. Tetapi kenapa WHO bisa sampai memberikan pernyataan bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang masih membutuhkan tenaga perawat? Karena banyak sekali teman-teman di Indonesia yang sudah menempuh pendidikan keperawatan di Indonesia termasuk D3, S1 dan profesi, tetapi tidak berhasil dalam uji kompetensi dan tidak mendapatkan license atau surat izin keperawatan. Karena perawat-perawat yang terdaftar adalah mereka yang terhitung oleh WHO. Begitu kemungkinannya teman-teman. Jadi karena WHO sudah memasukkan Indonesia menjadi salah satu negara yang membutuhkan tenaga medis, logikanya kita butuh tenaga medis, masa kita ngimpor tenaga perawat? Begitu tanggapan dari pemerintah Jerman atas pernyataan WHO tersebut. Yang kedua, jadi belum ada kerjasama resmi antara pemerintah Jerman dan pemerintah Indonesia yang menangani masalah ini, pengiriman perawat Indonesia ke Jerman itu belum ada. Beberapa tahun yang lalu, setahun yang lalu kalau nggak salah, KJRI Frankfurt memang udah pernah mengupload berita tentang G2G, government to government, yang program kerjanya ini sama mirip-mirip seperti antara pemerintah Indonesia dan Jepang. Tetapi sampai hari ini belum ada keberlanjutan dan kejelasannya tentang program ini, teman-teman. Terus
Kalau kalian pikir pemerintah aja belum ada kerjasamanya gitu, bagaimana pihak-pihak swasta di luar sana mengakui diri mereka bisa dan mampu mengirimkan perawat-perawat Indonesia ke Jerman, sementara pemerintah Jerman tidak akan menerima siapapun atau pekerja manapun yang mereka dikirim oleh sebuah pihak yang tidak bekerja sama langsung dengan Departemen Kesehatan dan Keperawatan yang ada di Jerman. Logikanya seperti itu, teman-teman. Kalau ada orang-orang di luar sana yang mengaku mereka bisa mengirimkan kalian, kalian dengan pernyataan ini harus mikir-mikir dulu. Terus berita baiknya, teman-teman, pemerintah Jerman tidak melarang orang-orang yang berinisiatif untuk datang sendiri bekerja sebagai perawat di Jerman, karena mereka tidak membuat peraturan untuk melarang orang-orang memilih jalan hidup mereka. Kalian kalau memang keputusan kalian untuk datang ke Jerman bekerja di sini, memilih jalan hidup kalian untuk berkarir di sini, itu adalah hak kalian sebagai personal. Berarti berita baiknya, kalau misalnya kalian melakukan perjalanan ke Jerman secara mandiri, itu bisa. Nah, bagaimana caranya? Caranya saya akan jelaskan sekali lagi dokumen-dokumen yang penting yang harus kalian persiapkan. Yang pertama, kalian harus mempersiapkan bahasa kalian sampai B2 bahasa Jerman, di mana kalian bisa melakukan proses pembelajaran bahasa. Di Indonesia ada satu institusi yang benar-benar sudah beken banget, yaitu Goethe Institute. Terus yang kedua, kalian harus memiliki ijazah keperawatan baik itu D3, S1 dan profesi yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Jerman. Yang ketiga, kalian harus memiliki surat pengalaman kerja minimal 1 tahun. Yang keempat, kalian harus memiliki silabus atau surat pernyataan yang diberikan oleh kampus kalian yang menyatakan berapa lama jam kuliah kalian sampai selesai, berapa total dari jam praktek laboratorium dan praktek klinik yang sudah kalian lakukan selama kalian menempuh pendidikan, baik itu S1, D3, profesi nurse, semuanya. Terus yang keempat, yang selanjutnya adalah kalian harus mempersiapkan surat-surat dan sertifikat-sertifikat yang berkaitan dengan dunia keperawatan. Misalnya kalau misalnya kalian sudah menempuh kursus hemodialisa, habis itu kegawat daruratan, BTCLS, anestesi dan lain sebagainya yang berkaitan dengan dunia keperawatan, kalian boleh cantumkan juga, karena itu sangat menguntungkan sekali untuk kalian sebagai nilai plus kalian nanti mendapatkan stelle di Jerman atau tempat kerja. Terus persyaratan selanjutnya yang harus kalian lengkapi juga, teman-teman, yang tidak kalah penting itu adalah kartu imunisasi, karena sebagai tenaga medis nantinya kalian juga dimintai keterangan bahwa kalian sudah mendapatkan imunisasi lengkap di Jerman. Begitu, teman-teman. Nah, berita baiknya untuk kalian semua, karena di Jerman kan belum ada institusi-institusi yang jelas tuh yang bisa bertanggung jawab untuk memberangkatkan kalian ke Jerman. Banyak institusi abal-abal tetapi hanya mau duit saja gitu kan. Kalian mau berangkat sendiri, itu adalah jalan satu-satunya. Gimana caranya kalian berangkat ke Jerman sebagai seorang perawat? Ada 2 cara yang saya kasih di sini, teman-teman. Yang pertama, kalian mengikuti program-program sosial dulu di Jerman. Misalnya kalian bisa ikut au pair, kalian bisa ikut FSJ, kalian bisa ikut BFD di Jerman. Nah, setelah kalian di Jerman dan kalian memiliki kualifikasi bahasa yang baik, baru kalian memulai proses Anerkennung kalian di Jerman. Anerkennung itu adalah penyetaraan pendidikan di Jerman. Itu langkah yang pertama. Cara yang kedua, kalian persiapkan diri kalian di Indonesia. Misalnya, belajar bahasa sampai B2, persiapkan dokumen-dokumen kalian dengan baik, dan kalian berangkat dengan mandiri. Kalau misalnya kalian memerlukan bantuan, carilah bantuan-bantuan profesional yang benar-benar mau membantu kalian, bukan cuma mau duit kalian. Teman-teman, aku mau ngasih tahu ke kalian. Beberapa hari yang lalu, aku sempat menjadi pembicara seminar online yang diadakan oleh AFA, dan
nama Instagram mereka Dengspa, DENKSPA, Dengspa, dan pengurus aktifnya kemarin yang sempat menjadi moderator di acara seminar online tersebut. Dan mereka bersedia untuk menjadi wadah konsultasi kalian, di mana saya pribadi juga nanti di sana akan menjadi konselor di mana saya akan menjadi mentor dan berbagi cerita atau membimbing kalian menuju Jerman, teman-teman. Jadi kalian bisa hubungi Dengspa atau cari dulu di Ava informasi-informasi yang berkaitan dengan Efesiot, Au Pair, dan Ausbildung. Jadi teman-teman, Dengspa ini berfungsi untuk membantu kalian, mengarahkan kalian untuk mempersiapkan dokumen-dokumen yang kalian perlukan di Indonesia, termasuk membimbing kalian untuk mempersiapkan segala prosesnya, termasuk pembuatan CV-nya nanti, karena saya juga akan terjun langsung bersama mereka. Dan untuk urusannya di Jerman, saya akan membantu kalian untuk mendapatkan stele-stele dan memasukkan dokumen-dokumen kalian yang udah dipersiapkan oleh kalian dan Dengspa di Indonesia akan dikirim ke Jerman, dan saya akan membantu kalian untuk mendapatkan stele-stele kalian di Jerman. Prosesnya ini masuk agen nggak? Enggak, karena kami membantu kalian untuk berangkat secara mandiri ke Jerman tanpa agen. Begitu teman-teman. Dan setelah kalian berangkat ke Jerman, saya juga akan berusaha untuk membantu kalian dalam orientasi kalian di Jerman, baik dalam pekerjaan atau nanti saat-saat kalian mempersiapkan ujian kalian, yaitu ujian yang menentukan nasib kalian untuk mendapatkan license di sini sebagai perawat profesional di Jerman. Itu dia teman-teman cerita dan informasi yang bisa saya bagikan kali ini. Iseng-iseng berhadiah, semoga informasi ini dapat membantu kalian semua. Dan ada beberapa pertanyaan lagi pasti nanti yang akan bermunculan, seperti misalnya pertanyaan seperti ini, Bang Bento, kalau gua D3 bisa nggak gua ikut penyetaraan pendidikan di Jerman? Jawabannya bisa. Bang Bento, kalau gua cuma S1 doang tapi gua nggak ada lulusan profesi nurse-nya, kemungkinan agak sulit karena pemerintah Jerman meminta orang-orang yang datang ke sini untuk memiliki pengalaman kerja minimal 1 tahun. Jadi usahakan kalau misalnya kalian bisa mendapatkan pengalaman kerja meskipun tidak clinical nursing, tapi yang masih berkaitan dengan keperawatan, usahakan kalian mendapatkan pengalaman kerja tersebut. Terus kalau yang nurse, banyak juga teman-teman di Indonesia yang nanyain, Bang Bento, gue udah lulus profesi nih, gimana? Apakah gue harus mengikuti penyetaraan pendidikan lagi? Nggak mau tahu negara Jerman. Kalian mau lulus S1, S2, S3, profesi, kalian tetap harus mengikuti penyetaraan pendidikan di sini. Jangankan lulusan Indonesia, perawat-perawat yang mereka lulus di UK dan Ireland aja, kalau mau masuk ke Jerman mereka harus mengikuti penyetaraan pendidikan di sini, teman-teman. Dan ada lagi nih pertanyaan berikutnya, Bang Bento, kalau misalnya ijazah gua nggak diakui Anabin, bisa nggak gua ikut penyetaraan pendidikan di Jerman? Bisa teman-teman, yang terpenting kalian sudah punya B2 dan dokumen-dokumen yang sudah saya sebutkan tadi sudah kalian lengkapi, bisa kalian ikut penyetaraan pendidikan di sini. Tetapi kalau misalnya kalian lulusan keperawatan Indonesia, udah nurse profesi, lalu kalian mau langsung lanjut S2 di Jerman, kalian nggak bisa langsung lanjut S2 kalau ijazah kalian tidak terdaftar di Anabin. Dan berita baiknya, kalau misalnya ijazah kalian tidak terdaftar di Anabin, lalu kalian mengikuti penyetaraan pendidikan di Jerman, setelah penyetaraan pendidikan, ijazah kalian akan secara langsung diakui di Jerman, dan kalian bisa continue pendidikan kalian atau melanjutkan pendidikan kalian di jenjang master di sini, teman-teman. Itu dia mungkin cerita yang bisa saya bagikan kali ini. Semoga kalian di luar sana semakin terbuka wawasannya, dan itulah kenapa saya bilang salah satu alasan kenapa perawat Indonesia itu tidak perlu agen.
Semoga cerita kali ini membuka mata kalian teman-teman perawat Indonesia sekalian, bahwa kalian sebenarnya tidak perlu agen. Kalian bisa berangkat mandiri. Yang terpenting persiapkan diri kalian, nikmati prosesnya, dan jangan sampai menyerah. Terima kasih teman-teman untuk perhatian kalian semua. Terima kasih juga untuk support kalian semua. Jangan lupa tetap terus support channel ini. So, sampai jumpa di video-video berikutnya. Ciao.